Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar dan penting bagi kita semua. Kita akan melihat arsitektur pertahanan dan keamanan nasional kita. Tepatnya, seperti yang digariskan dalam Konstitusi Pemerintah Sementara West Papua, kita akan bedah bersama-sama bab 6 pasal 9. Misi kita sederhana saja, memahami secara jernih struktur, tugas, dan visi di balik badan yang akan menjadi perisai bangsa kita. Memahami ini, saya rasa bukan hanya urusan para ahli, tapi ini pengetahuan esensial bagi setiap warga negara. Baik, mari kita bedah bersama landasan ini. Tentu, saat pertama kali membaca pasal ini, yang langsung menarik perhatian saya adalah bagaimana konstitusi ini dengan sangat cerdas merancang sesuatu. Ini bukan sekedar daftar institusi, bukan. Ini sebuah desain, sebuah arsitektur. Jadi, konstitusi secara sadar membangun sebuah sistem dualitas fungsi. Ada fungsi pertahanan untuk ancaman dari luar. Oke. Dan ada fungsi keamanan untuk menjaga ketertiban di dalam. Nah, yang paling strategis, keduanya tidak dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Keduanya diletakkan di bawah satu atap koordinasi, Badan Pertahanan dan Keamanan. Satu atap, koordinasi. Itu poin kunci. Mari kita mulai dari fondasinya. Poin 1 dan 2 dalam pasal 9 ini kan ringkas tapi padat sekali. Pertama, Badan Pertahanan dan Keamanan dibentuk oleh Kongres. Kedua, Badan Pertahanan dan Keamanan bertugas untuk urusan pertahanan dan keamanan. Nah, saat saya baca kewenangannya ada di tangan Kongres, badan legislatif kita, kesan pertama saya, ini seperti sebuah sekring pengaman, mekanisme untuk memastikan kekuatan bersenjata tidak menjadi negara di dalam negara. Apakah interpretasi saya ini terlalu jauh? Tidak, sama sekali tidak. Interpretasi Anda sangat tepat. Itulah inti dari prinsip yang kita kenal sebagai supremasi sipil. Dengan menempatkan wewenang pembentukan di tangan Kongres, konstitusi secara tegas menyatakan bahwa militer dan polisi itu tunduk. Tunduk pada rakyat. Betul. Tunduk pada kehendak rakyat yang direpresentasikan oleh wakil-wakil mereka. Ini pilar demokrasi yang fundamental. Tujuannya persis seperti yang Anda katakan, menjadi sekring pengaman, untuk mencegah militarisme dan memastikan aparat bertanggung jawab kepada rakyat. Oke, jadi kontrol dari Kongres adalah jaminan akuntabilitasnya. Saya paham. Lalu, bagaimana dengan frasa urusan pertahanan dan keamanan itu sendiri? Kita sering menggunakannya seolah-olah itu satu hal yang sama. Tapi sepertinya ada makna yang sangat spesifik, ya kan? Betul sekali. Walaupun sering disebut dalam satu tarikan napas, keduanya punya fokus yang sangat berbeda. Coba bayangkan negara kita ini sebagai sebuah rumah. Urusan pertahanan itu soal melindungi pagar luar rumah kita. Fokusnya ancaman dari luar, agresi militer, pelanggaran kedaulatan. Ini tugas utama militer, perisai bangsa. Oke, perisai bangsa. Sebaliknya, urusan keamanan itu soal menjaga ketertiban di dalam rumah. Penegakan hukum sipil, perlindungan warga dari kejahatan. Ini adalah ranah kepolisian, sang penjaga ketertiban internal. Analogi yang sangat membantu. Perisai untuk keluar, penjaga ketertiban untuk ke dalam. Nah, ini membawa kita langsung untuk melihat pilar pertama, sang perisai itu. Poin 3 mengatakan, sistem pertahanan dijalankan oleh West Papua Army. Kemudian poin 5 merinci siapa saja di dalamnya. Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Tentara Nasional Papua Barat, dan Tentara Revolusi West Papua. Waktu saya membaca daftar ini bukan sekedar nama. Ini entitas-entitas dengan sejarah panjang, dengan jejak perjuangan yang berbeda. Menyatukan mereka semua di bawah satu nama West Papua Army, rasanya sebuah pernyataan politik yang sangat kuat. Anda menangkap esensinya. Penyebutan setiap faksi ini bukan formalitas, tapi sebuah tindakan rekonsiliasi historis. Rekonsiliasi, ya. Betul, rekonsiliasi historis dan politis yang dilembagakan dalam hukum tertinggi kita. Setiap nama itu adalah representasi dari pengorbanan dan perjalanan panjang. Dengan mencantumkan semuanya dan meleburkannya ke dalam satu identitas, konstitusi ini sedang melakukan dua hal. Pertama, ia memberikan pengakuan dan penghormatan, tidak ada yang ditinggalkan. Kedua, dan ini yang paling strategis, ia mentransformasi kekuatan-kekuatan yang mungkin tadinya terfragmentasi. Menjadi satu kekuatan yang solid. Tepat, menjadi satu kekuatan militer nasional yang solid dan terpadu.
Ini langkah untuk menciptakan loyalitas tunggal kepada negara West Papua. Jadi ini bukan cuma soal menyatukan prajurit dan senjata, tapi juga menyatukan, Menyatukan narasinya. ya, menyatukan narasi dan sejarah perjuangan kita menjadi satu cerita kebangsaan yang utuh, sebuah simbolisme yang luar biasa. Tepat sekali. Ini adalah fondasi untuk membangun angkatan bersenjata yang modern, profesional, namun berakar kuat pada sejarahnya sendiri. Baik, itu tadi soal perisai untuk ancaman dari luar. Sekarang, bagaimana dengan menjaga ketertiban di dalam rumah kita? Konstitusi tampaknya punya jawaban yang paralel. Poin 4, sistem keamanan dijalankan oleh West Papua Police. Dan poin 6, mirip dengan ARMY merinci komposisinya. Satuan Tugas Papua, Satuan Tugas Koteka, Satuan Tugas Penjaga Tanah Papua, Kepolisian Federal Papua Barat, dan Satuan Tugas lainnya. Lagi-lagi nama-nama ini sangat menarik. Satuan Tugas Koteka, Satuan Tugas Penjaga Tanah Papua. Ini terdengar sangat lokal, sangat kultural. Dan disinilah kita melihat kearifan lain dari para penyusun konstitusi. Jika ARMY dibangun dari rekonsiliasi faksi historis, maka polis tampaknya dibangun dengan kesadaran akan konteks sosiokultural lokal. Nama-nama itu bukan sekedar label. Mereka adalah isyarat kuat bahwa pendekatan keamanan yang diinginkan bukanlah yang represif dan berjarak. Sebaliknya, ini adalah visi untuk membangun sebuah kepolisian yang dekat dengan rakyatnya, yang berakar pada komunitas. Jadi, ini semacam upaya membangun kepolisian yang dari rakyat oleh rakyat. Bukan sekadar aparat yang datang dari pusat dengan pendekatan seragam. Betul sekali. Visinya adalah sebuah model community policing atau pemolisian masyarakat. Kepolisian yang efektif adalah yang dipercaya oleh komunibasnya. Dengan mengadopsi nama-nama yang berakar pada identitas lokal, konstitusi membuka jalan untuk itu. Oke, jadi kita punya dua pilar yang perannya sangat jelas. ARMY sebagai perisai eksternal, Polis sebagai penjaga internal. Keduanya adalah hasil konsolidasi dari berbagai unsur. Tapi di dunia nyata, batas antara ancaman eksternal dan internal seringkali kabur, ya kan? Bagaimana badan pusat ini, Badan Pertahanan dan Keamanan, bisa mengkoordinasikan keduanya? Pertanyaan yang sangat krusial, dan konstitusi memberikan jawabannya di poin-poin berikutnya. Mari kita lihat 3 poin terakhir. Poin 7. Badan Pertahanan dan Keamanan membentuk West Papua Intelligence Services. Oke, intelijen. Poin 8. Badan Pertahanan dan Keamanan bersifat ad hoc. Lalu poin 9, hal-hal lain, diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Mari kita mulai dari intelijen. Jadi, West Papua Intelligence Services ini komponen ketiga yang melengkapi ARMY dan Polis. Persis. Jika ARMY adalah otot dan polis adalah tangan, maka intelijen adalah mata, telinga, dan otaknya. Intelijen menyediakan informasi, analisis, deteksi dini. Informasi inilah yang jadi dasar Badan Pertahanan dan Keamanan untuk mengambil keputusan strategis. Tanpa intelijen, mereka bergerak dalam gelap, ya? Betul. Nah, poin berikutnya, ini yang benar-benar membuat saya berhenti dan berpikir. Poin 8 menyebut badan ini bersifat ad hoc. Kata ini bisa punya banyak arti. Kesan pertama saya, apakah ini berarti sementara atau tidak permanen? Atau ada makna lain? Tafsiran Anda adalah salah satu kemungkinan, tapi makna strategisnya jauh lebih dalam dari itu. Coba bayangkan, badan ini bukan seperti gedung beton yang kaku, tapi lebih seperti tenda komando canggih. Tenda komando. Ya, strukturnya bisa dibongkar pasang, diperbesar, atau diperkecil. Diadaptasi dengan sangat cepat tergantung situasi. Sifat ad hoc ini memberikan kelincahan, terutama di masa transisi, di mana situasinya pasti dinamis. Birokrasi yang kaku justru bisa menjadi penghambat. Jadi ini adalah sebuah desain yang dari awal memang dirancang untuk menjadi lincah dan adaptif. Dan disinilah poin 9 menjadi sangat penting, bukan? Hal-hal lain diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Tepat sekali. Kedua poin ini harus dibaca bersamaan. Poin 8 memberikan fleksibilitas. Dan poin 9 memberikan jalan menuju struktur yang lebih permanen. Benar. Konstitusi meletakkan fondasi dan prinsip utamanya. Tapi detail operasionalnya, struktur komando, anggaran, aturan pelibatan, semua itu akan diatur oleh Kongres melalui undang-undang. Ini mekanisme yang sangat bijaksana. Fondasi yang kokoh dengan ruang untuk penyesuaian. Ini benar-benar memberikan gambaran yang utuh. Jadi, kalau boleh saya rangkum, kita telah membedah arsitektur pertahanan dan keamanan nasional yang luar biasa ini. Kita melihat ada struktur dualistik yang cerdas,
Army sebagai perisai dan polis sebagai penjaga, tapi di bawah satu atap koordinasi. Kita juga memahami komposisi keduanya adalah cerminan visi besar untuk menyatukan faksi historis dan menghargai identitas lokal. Dan terakhir, kita mengerti bahwa keseluruhan badan ini dirancang untuk lincah dan adaptif. Dengan memahami struktur ini, Anda tidak hanya mengetahui isi konstitusi kita, tapi juga visi besar di baliknya. Sebuah bangsa yang aman, berdaulat, dan bersatu. Benar. Dan jika boleh saya menambahkan satu pemikiran penutup, tantangan terbesar sekaligus peluang termegah dari pasal ini ada pada implementasinya. Struktur di atas kertas ini sudah sangat jelas, visioner. Namun, pekerjaan sesungguhnya baru akan dimulai saat kerangka ini dihidupkan. Sebuah pengingat yang penting. Apa satu pemikiran terakhir yang bisa Anda tinggalkan untuk kami renungkan bersama? Begini. Struktur di atas kertas sudah sangat jelas dan visioner. Pertanyaan reflektif untuk kita semua adalah, bagaimana kita sebagai bangsa akan menjiwai semangat persatuan ini dalam praktek? Bagaimana kita akan menyatukan berbagai latar belakang satuan yang mungkin punya kultur dan doktrin berbeda menjadi satu kekuatan tunggal yang profesional, disiplin, dan memiliki loyalitas tanpa syarat untuk melindungi seluruh rakyat West Papua. Konstitusi telah memberikan jalannya. Sekarang, perjalanan untuk mewujudkannya ada di tangan kita semua. Sebuah pemikiran yang sangat kuat untuk mengakhiri pembahasan kita. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ini memberikan pencerahan dan pemahaman yang lebih baik tentang salah satu pilar terpenting negara kita. Tuhan memberkati West Papua, Papua Merdeka.